Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Handrianus Vianney Melinwula sebagai salah seorang dosen di program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Politik Pemerintahan Desa. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yakni Delivery Interaction Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang akan dibawakan dalam materi mata kuliah ini. Interaction menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi pada proses pembelajaran dalam mata kuliah ini. Assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur kinerja mahasiswa secara objektif. Sebelum masuk di bagian DIA, saya akan menjelaskan mata kuliah Politik Pemerintahan Desa. Mata kuliah ini menggambarkan tentang konsep teori pendekatan dinamika perkembangan kebijakan dalam pemerintahan desa. Selain itu, diberikan juga mengenai tipe asas dalam pemerintahan, struktur kelembagaan, hubungan antar lembaga dalam pemerintahan desa, dan peranan pemerintahan desa dan BPD serta keuangan desa, APBDes, LKPJ, kepala desa. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, memahami dasar-dasar keilmuan tentang sejarah perkembangan pemerintahan desa melalui undang-undang tentang desa. Kedua, memahami tentang pelaksanaan demokrasi desa dan otonomi desa. Ketiga, memahami kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Bahan kajiannya adalah sebagai berikut. 1. Sejarah pemerintahan desa. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Politik pemerintahan desa masa penjajahan dan masa kemerdekaan. 4. Demokrasi desa. 5. Otonomi desa atau kemandirian desa. 6. Kepemimpinan kepala desa. Yang berikut, delivery. Pada mata kuliah ini akan dilaksanakan 16 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut. Pertemuan pertama adalah penjelasan kontrak kuliah dan RPS. Pertemuan kedua, konsep desa. Pertemuan ketiga, penyelenggaraan pemerintahan desa. Pertemuan keempat dan pertemuan kelima, politik pemerintahan desa zaman penjajahan. Pertemuan keenam dan pertemuan ketujuh, politik pemerintahan desa pasca kemerdekaan. Pertemuan ke-8 adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10 adalah demokrasi desa. Pertemuan ke-11 demokrasi hibrid desa. Pertemuan ke-12 otonomi desa. Pertemuan 13 dan pertemuan 14 kepemimpinan desa. Pertemuan ke-15 pembangunan desa. Pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Selanjutnya, interaction. Interaksi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah menggunakan Student Center Learning. SCL adalah sebuah metode mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa pada proses pembelajaran. Teknik interaksi yang saya gunakan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah kuliah interaktif.
yaitu dengan cara memaparkan materi dan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan dalam proses pembelajaran untuk melatih mahasiswa berpikir kritis dan menyampaikan pendapatnya. 2. Discovery learning akan membimbing mahasiswa untuk menemukan konsep dan gagasan-gagasannya. 3. Problem based learning adalah model pembelajaran atau model pengajaran yang bercirikan studi kasus atau permasalahan nyata sebagai konteks untuk mahasiswa berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Yang berikut asesmen. Pada aspek ini, bentuk penilaian dilakukan seobjektif mungkin sesuai dengan performa mahasiswa. Untuk bagian asesmen ini disampaikan saat penyampaian kontrak kuliah pada pertemuan pertama. Berikut merupakan format asesmen. Yang pertama, penilaian pada cooperative learning itu sebesar 10%. Yang kedua, penilaian pada discovery learning sebesar 20%. Yang ketiga, penilaian pada problem based learning sebesar 15%. Yang berikut adalah penilaian pada kuis sebesar 18%, penilaian pada ujian tengah semester sebesar 12%, dan penilaian pada ujian akhir semester sebanyak 25%, totalnya 100%. Grade scale-nya adalah 50 ke bawah akan mendapatkan nilai E, 50 sampai 60 akan mendapatkan nilai D, 60 sampai 70 akan mendapatkan nilai C, 70 sampai 80 akan mendapatkan nilai B, 80 sampai 100 akan mendapatkan nilai A. Sekali lagi, hal ini sudah saya sampaikan pada mahasiswa di awal pertemuan, agar mahasiswa secara awal atau sejak awal sudah dapat mengetahui secara transparan kriteria penilaian, supaya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti perkuliahan di kelas. Dengan ketiga aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah politik pemerintahan desa, mulai dari delivery, interaction, dan assessment, setelah ini saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran secara real di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk pada materi tentang konsep desa, materi pada pertemuan kedua. Ya, secara berkelompok nanti saya minta ya teman-teman untuk mendiskusikan apa itu desa ya. Saya akan tampilkan ilustrasinya seperti ini ya. Setiap kelompok ya, coba perhatikan gambar ini. Diskusi dalam kelompok, apa yang kalian pahami ya, apa yang kalian paham terkait dengan desa ya. Apa itu desa, lalu yang berikut apa karakteristik desa ya. Tadi sudah ada ilustrasi gambar tentang apa? Tentang desa ya. Dan berada di daerah kabupaten. Baik, terima kasih. Bahwa desa itu adalah sekelompok masyarakat hukum ya, yang diatur dan diakui oleh negara. Nama saya Feminika Imalia Arsimandoa. Saya dari
desa itu ya merupakan suatu wilayah ya yang rata-rata penduduknya kurang dari 2.000 anak. Ya ini menurut kelompok 1 ya, bagus. Menurut kelompok kami, desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah orang yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang terdiri dari sejumlah orang ya, yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Ya. Dari kelompok kami menjawab, desa itu merupakan air, tanah air, atau tempat kelahiran di mana kesatuan wilayah dihuni oleh sejumlah keluarga. Baik, jadi kelompok 5 mengatakan bahwa desa itu adalah tanah air, tanah yang dihuni oleh sekelompok orang ya dalam suatu wilayah. Itu menurut kelompok 5. Ya. Kelompok kami suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh pendudukan dengan interaksi sosial. Baik, menurut kelompok 6, desa itu adalah satu wilayah yang dihuni oleh penduduk dengan tingkat ya, kepadatan yang rendah. Ya. Sudah cukup banyak. Sekarang kita masuk ke karakteristik desa. Kira-kira dari kelompok berapa yang mau menjawab? Ya. Baik, kita kasih kesempatan kelompok yang belum. Silakan. Mari, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Belinda Scholastica Salai, NPM 1219-09. Di sini desa pada umumnya masih diasosiasikan sebagai daerah yang beralokasi di daerah pedalaman dan jauh dari lingkungan. Yang kedua, desa juga memiliki keterkaitan yang kuat terhadap kebudayaan yang bersifat tradisional. Baik, karakteristik desa menurut kelompok berapa? Ya, masih jauh dari pemukiman. Lalu yang berikut, desa juga itu adalah masih terikat atau masih mempertahankan kebudayaannya. Itu karakteristik dari masyarakat desa atau desa ya menurut kelompok ya, ini. Silakan kelompok yang lain. Ya. Mana? Oke, kita kasih kesempatan yang ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama gotong royong, yang kedua itu toleransinya masih kuat, yang ketiga proses sosialnya lambat. Mungkin dari kami sekian, saya kembalikan. Baik, masyarakatnya gotong royong, ya toleransinya masih sangat tinggi. Ya ini bagus sekali. Ya, silakan kelompok yang lain. Karakteristik desa yang pertama terpencil, yang kedua lingkungan yang masih terjaga dalam arti fisik, biologis, sosial, dan budaya, yang ketiga kepadatan penduduk rendah, dan keempat stratifikasi sosial yang tidak terlalu mencolok. Ya, ini ada tambahan lagi, terpencil. Jadi desa itu adalah wilayah yang terpencil. Yang pertama itu homogen atau agraris. Yang kedua, toleransi yang kuat. Yang ketiga, proses sosial lambat. Yang keempat, tergantung pada alam. Dan yang terakhir, mobilitas penduduk rendah. Ya, homogen ya, atau agraris. Jadi rata-rata desa menurut kelompok ini adalah yang mata pencariannya sama, ya, petani semua, misalnya seperti itu. Ya. Nah itu ya, karakteristik pedesaan atau masyarakat desa. Nah sekarang kita akan ya melihat ya dari Undang-Undang Desa yang terbaru, ya. Undang-Undang Desa nomor 6 tahun berapa? Undang-Undang Desa yang terbaru. Undang-Undang Desa nomor 6 tahun ya. Ya. Undang-Undang Desa nomor berapa? Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 ya mengatakan bahwa desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah. Jadi masyarakat ya yang sudah diakui secara hukum ya hal-hal pemerintahan. Jadi itu masyarakat desa. Lalu kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asas pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu desa ya. Desa itu adalah masyarakat hukum yang mempunyai wilayah ya, hak asal usulnya, budayanya, kebiasaannya
diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa itu diselenggarakan oleh siapa? Oleh pemerintah desa. Segala urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan oleh pemerintah desa. Siapa pemerintah desa? Kepala desa. Siapa lagi? Aparat desa. Kepala desa tugasnya adalah menyelenggarakan pemerintahan desa. Bahwa kepala desa itu sebagai pemimpin penyelenggara pemerintah desa, tugas yang pertama adalah melaksanakan pembangunan desa. Kayak yang kalian tahu tadi ya, katanya desa itu ya di daerah yang terpencil. Tadi kan sudah disebutkan seperti itu. Ya. Sekarang desa sudah dialokasikan anggaran dana desa, yaitu bisa dibuat apa? Pembangunan. Salah satunya pembangunan jalan misalnya. Itu dianggarkan melalui ya musyawarah-musyawarah yang ada di desa. Yang pertama musyawarah apa? Namanya apa? Musyawarah di desa. Musrembang. Ya. Coba keras apa? Musrembang. Musrembang apa? Dusun. Dusun, bagus sekali ya. Jadi tahap pertama itu ada musrembang dusun. Jadi masyarakat desa ya, harus mengusulkan program apa yang mereka butuhkan melalui apa namanya tadi? Musrembang dusun atau musyawarah di dusun. Ya. Ingat kalau kembali ke desa, ya, kalian harus tahu prosedur kebijakan pemerintah sekarang itu sifatnya apa? Bottom up. Nah, bottom up itu adalah program yang memang diusulkan oleh masyarakat karena masyarakat membutuhkan program itu. Misalnya tadi masyarakat membutuhkan jalan. Kalau ya, zaman dulu top down, jadi kebijakan dari pemerintah atas yang dikasih ke masyarakat kadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi sekarang paradigma ini sudah dirubah oleh pemerintah. Jadi semua ya program-program pembangunan yang dilakukan terutama di desa itu adalah hasil dari musyawarah dusun, lalu nanti ada tingkatan dari dusun naik ke mana? Musdes. Ya musdes atau apa musdes itu? Musyawarah desa. Setelah musyawarah desa naik ke mana? Ya musyawarah di tingkat kecamatan. Nah ini tahapan-tahapan sampai di tingkat kabupaten. Lalu kebijakan itu diformulasikan menjadi prioritas untuk dilaksanakan di desa. Jadi ada 3 tugas dari kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau ada program-program pemberdayaan di masyarakat, ya memang itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari kepala desa. Misalnya program apa? Program pemberdayaan. Ada yang tahu di tingkat desa yang dilakukan oleh desa? Ya di desanya kalian lah, tidak usah jauh-jauh. Ada tidak? Ada. Ya misalnya program pemberdayaan ibu-ibu ya dikasih bantuan alat tenun ikat misalnya seperti itu. Ya kelompok tenun ikat. Banyak lagi. Apa lagi? Ya kelompok tani. Apa lagi? Kelompok apa lagi yang ada di desa? Ya pemuda misalnya kelompok kerajinan dari bambu itu. Kerajinan apa namanya? Ya, kerajinan bambu banyak. Atau kelompok peternakan. Jadi buat kelompok peternakan sapi, peternakan apa lagi ada di desa? Ya? Kambing, apa lagi? Babi misalnya di desa di NTT. Nah, ya. Jadi BPD itu adalah perwakilan masyarakat. Jadi keterwakilan wilayah. Misalnya dalam satu desa ada beberapa dusun. Nah dari setiap dusun itulah yang menjadi wakilnya untuk menjadi BPD. Jadi NTT ini kan daerahnya rata-rata pegunungan. Jadi di masyarakat desa itu ya rata-rata
lalu mempunyai udara yang sejuk. Sejuk tidak di desa? Kenapa sejuk tidak? Sejuk. Ya karena polusinya masih kurang. Biasanya apalagi kita di NTT ya, pabrik belum ada ya. Lalu kendaraan bermotor masih kurang di tingkat desa. Jadi udaranya masih sejuk, banyak pohon-pohon ya, pohon-pohon mangga, pohon apa lagi, asam ya. Di TTU ini kan daerah penghasil asam. Nah itulah yang membuat udara masih segar. Lalu potensi alam yang kaya dan kekayaan tanah yang berlereng ya, misalnya seperti. Jadi di desa itu sebenarnya ya macam di Timur Tengah Utara ya, di Keva Manado ya. Asam itu tumbuh dengan sendiri. Jadi sebenarnya di desa itu ya, potensi alamnya masih sangat kaya. Ya. Asam tumbuh dengan sendiri. Ya. Asam itu bisa menambah penghasilan keluarga, penghasilan rumah tangga. Macam sekarang ya orang rata-rata panen asam, lalu asam itu dijual sehingga bisa ada uang untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Ya itulah karakteristik ya, desa. Lalu kita lihat ciri-ciri ya, wilayah pedesaan. Yang pertama, perbandingan luas tanah dengan jumlah manusia relatif besar. Ya tadi ya adik-adik atau teman-teman sudah sampaikan bahwa ya kepadatan penduduknya masih jarang. Ya wilayah luas, penduduk sedikit. Yaitu ciri-ciri desa. Ya, wilayah luas sekali macam di desa apa yang sekitar sini, Naiola misalnya, desa Naiola ini wilayahnya luas sekali tapi jumlah penduduknya masih jarang. Atau desa apa namanya yang di dekat Unimor ya, Tuguloko. Kita kalau ke Tuguloko itu masih banyak wilayah-wilayah yang kosong. Penduduk ada ya, tapi masih jarang. Nah itu ciri-ciri yang pertama. Lalu yang kedua, lapangan kerja agraris, hubungan penduduk akrab. Ya. Rata-rata penduduk desa itu adalah petani, ya, kerja di kebun, akrab. Ya, kalau kerja di kebun biasanya jiwa sosialnya masih tinggi, tolong menolong. Tadi sudah kalian sebutkan gotong royong. Nah di desa itu kan, ya kalau ada yang menanam, tinggal beritahu keluarga, beritahu tetangga, semua membantu untuk tanam jagung misalnya atau menanam padi. Ya, tahu Lin? Ya. Menanam padi di mana? Di daerah di mana? Ya, tahu Lin? Ya, Nurogo. Ya di sana banyak persoalan. Biasanya kalau bertanam, biasanya dibantu oleh keluarga atau tetangga. Ya memang jiwa sosial di masyarakat desa itu masih tinggi, semangat gotong royongnya, semangat suka membantunya masih tinggi. Lalu sifat menurut tradisi budaya setempat. Jadi ya masyarakat desa itu kan masih mempertahankan kebudayaan. Ya, contoh kita di Kabupaten TTU ya. Kalau mau panen, misalnya panen jagung, seperti apa yang dilakukan? Kalau mau panen jagung, ya masih buat adat. Ya salah satunya seperti apa adatnya? Ada yang bisa kasih contoh? Itu kalau panen jagung seperti apa? Dibuat ritual adatnya, ya potong ayam misalnya begitu. Benar atau tidak? Benar. Ya, makan sirip pinang, ya. Berdoa dulu, ya kepada leluhur. Ada atau tidak di sini? Ada. Ya memang seperti itu. Ya. Tradisi budayanya masih dipertahankan. Rumah desa dibangun menurut kondisi alam desa tersebut. Maksudnya bagaimana? Desa di wilayah pegunungan berarti apa? Rumahnya ya berjejer di pegunungan. Ya, misalnya ya tadi di ilustrasi gambar itu. Ya, ada pegunungan berarti rumah-rumahnya di daerah pegunungan, atau misalnya di wilayah NTT di Flores atau di Sumba. Nah, perkampungan itu kan di atas gunung. Ya karena memang kondisi geografis
wilayah desa-desa berada di pegunungan. Lalu perumahan di desa, ya saya sering ke Kabupaten Melaka, lihat rumah-rumah adat ya, seperti apa di Melaka seperti itu. Jadi perumahan dibangun berdasarkan dengan budaya. Ya, sama juga di TTU, Lopo tuh, atau apa namanya yang rumah? Ya Lopo. Itu dibangun berdasarkan budaya TTU. Ya sama seperti di mana saja. Penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa. Jadi organisasi pemerintah desa ya dari mana? Kepala desa, apa lagi? Sekretaris, apa lagi? Ya keras. Ya kaur, ya, yang kalian sebut bendahara atau siapa lagi? Kaur apa? Kaur pembangunan. Kaur apa lagi? Yang kalian tahu? Kaur pembangunan, kaur apa lagi? Keras yang ada di desa. Kaur keuangan, apa lagi? Yang ada di desa. Kaur pembangunan, kaur keuangan, kaur apa lagi? Ya, pelayanan umum. Beberapa kaur tersebut dan juga aparat-aparatur desa yang lain itu ditetapkan dengan peraturan desa. Susunan organisasi pemerintah desa disusun dengan mempertimbangkan yang pertama kewenangan yang dimiliki oleh desa, lalu yang kedua ketersediaan sumber daya aparatur, lalu yang ketiga kebutuhan dan kondisi budaya masyarakat desa. Lalu yang berikut kemampuan keuangan desa dan klasifikasi jenis desa. Ya ini merupakan ya, organisasi dari pemerintah desa. Swasembada, ada desa swakarya dan ada desa swadaya. Nah ini ditetapkan disebutkan tadi. Ya, susunan pemerintah desa. Yang pertama adanya seorang kepala desa. Lalu yang kedua perangkat desa. Ya, perangkat desa itu terdiri dari yang pertama siapa? Yang kedua. Yang ketiga. Desa ada kaur, ada kepala dusun, ada RW, ada siapa lagi? Ada RT. Jadi itu merupakan perangkat desa. Nah, struktur pemerintah, struktur organisasi pemerintah desa seperti ini. Ya, kepala desa, ada sekretaris, ya, ada kepala urusan, kepala seksi, dan di bawahnya adalah kepala dusun. Tadi misalnya kalian bilang kepala urusan pembangunan, kepala urusan pemberdayaan, yang mengatur keuangan desa, misalnya seperti itu. Ya, oke baik. Ya, saya kira materi kita sampai di sini. Materi yang sudah dapat kita pahami bersama, kita diskusikan bersama. Ya, ini dapat bermanfaat buat kita semua, ya, buat adik-adik, sehingga ya ketika kembali ke desa sudah bisa tahu, sudah bisa paham, kembali ke masyarakat, kembali ke rumah, ya. Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat misalnya, dalam melaksanakan penelitian, ya sudah paham tentang desa. Ya, teorinya bagaimana menurut undang-undang yang terbaru sekarang, undang-undang desa nomor berapa? Ya, karakteristik desa itu bagaimana, ciri-ciri desa itu bagaimana. Lalu yang berikut, struktur organisasi desa itu seperti apa. Lalu tugas dan tanggung jawab desa itu bagaimana. Sudah paham semua? Sudah. Baik. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Ya, sekian dan terima kasih.